Lihat tas ini dan ini. Apakah mirip? Kedua tas ini berasal dari dua merek yang berbeda. Atau ini dan ini juga dari merek yang berbeda. Hal ini sering terjadi di Indonesia. Kami mewawancarai beberapa perancang busana, salah satunya pendiri Kala The Label, Yeri Afriani. Ia pun pernah mengalami hal yang sama. Di Indonesia, perancang busana menggunakan referensi adalah hal yang umum. Sulit untuk membedakan tiruan dengan inspirasi karena semuanya tidak jelas. Jadi kenapa sih budaya meniru mendarah daging di Indonesia? Kami dari The Finery Report akan mengobservasi dan melakukan analisis penyebab budaya meniru di Indonesia. Plagiat, imitasi, jiplakan, dan tiruan memiliki makna yang sama, yaitu suatu tindakan mengambil hasil karya orang lain dan diakui sebagai milik sendiri meskipun telah diubah atau dimodifikasi sedikit. Mereka tidak menggunakan logo dan merek dagang perusahaan lain, hanya menjiplak ide, konsep, dan desain, lalu memodifikasi elemen-elemen produk tersebut seperti bahan, warna, dan gambar. Kita ambil contoh kasus Ventela dan Vans. Meskipun garis di samping sepatu Ventela tidak mirip dengan Vans, memutar garis dari atas ke bawah tetap dianggap sebagai tiruan karena yang mirip adalah konsepnya. Celah dalam regulasi. Salah satu faktor yang mendukung budaya jiplak-menjiplak ini adalah celah dalam regulasi. Hukum hak cipta hanya mencakup patahan, gambar, koreografi, musik, program dan kode komputer, literatur, arsitektur, dan permainan. Tidak semua bentuk pakaian, tas, dan sepatu bisa dilindungi oleh UU Desain Industri karena barang-barang tersebut merupakan bentuk umum dan sudah dianggap sebagai barang fungsional. Seperti sepatu untuk jalan dan tas untuk mengangkut barang. Artinya, pola suatu pakaian bisa disalin tanpa menimbulkan pertikaian hukum. Permintaan pasar. Tidak semua orang mampu membeli pakaian buatan desainer yang berharga mahal. Perusahaan menjadikan permintaan dan preferensi produk sebagai alasan untuk melakukan reka ulang desain dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial. Pola pikir pengusaha. Meskipun sekitar 35% generasi muda Indonesia adalah pengusaha, perlu dicatat bahwa banyak masyarakat Indonesia mendirikan bisnis untuk menghindari pekerjaan dengan gaji minimum. Ditambah lagi, banyak yang tidak punya pilihan lain karena tidak memiliki akses ke jenjang pendidikan yang tinggi. Untuk mereka, keuntungan lebih penting daripada inovasi. Kekurangan sumber daya. Untuk berinovasi, perusahaan harus melakukan penelitian, percobaan, dan pengembangan produk. Ketiganya membutuhkan sumber daya manusia, upaya, biaya, dan waktu. Tidak semua perusahaan sanggup melakukannya. Hasilnya, banyak pebisnis memilih menciptakan dan menjalankan model bisnis yang sudah terbukti daripada mengambil resiko untuk berinovasi. Budaya kolonialisme. Baik kita sadari atau tidak, pilih kasih terhadap budaya Barat berperan dalam menumbuhkan budaya adopsi di dalam masyarakat Indonesia. Sisa-sisa kolonialisme masih terlihat jelas hingga saat ini. Anggapan bahwa ras kulit putih adalah ras yang lebih tinggi tingkatannya adalah salah satu contoh. Alhasil, identitas budaya hilang karena banyak yang tanpa sadar mematuhi standar Barat. Menjadikan Indonesia sebagai negara inovator membutuhkan jangka yang panjang. Dukungan dari konsumen, pemerintah, dan investor akan membantu terwujudnya agenda ini. Para kreator atau pengusaha harus sungguh-sungguh membangun pemikiran kritis dan pola pikir pemecahan masalah. Industri kreatif Indonesia harus mendukung cita-cita ini secara berkesinambungan. Mendorong kualitas dan individualitas harus menjadi fokus dari inisiatif ini. Merek-merek Indonesia seharusnya tidak melulu menyesuaikan diri dengan tren, tetapi melampaui dan mengaburkan norma-norma sosial.